Pilpres 2024 masih ada di depan, tetapi gaungnya sudah kita rasakan pada hari ini. Kita memiliki 3 capres. 2 capres yang akan meneruskan pembangunan Joko Widodo, 1 capres yang menyatakan akan merubah atau tidak akan meneruskan pembangunan Joko Widodo. Beberapa waktu yang lalu, Joko Widodo mengeluarkan sebuah statement. 2024 adalah jatahnya Prabowo Subianto. Tidak menyanyiakan apa yang dikatakan Jokowi ini, Prabowo segera memerintahkan kader partainya dari pucuk tertinggi sampai dengan yang terbawah untuk segera menggaungkan, segera memasang gambar-gambar capres yang didukung Partai Gerindra. Pada waktu gambar-gambar bertebaran dengan slogan 2024 jatah Prabowo Subianto. PDI Perjuangan menyatakan tidak peduli, dan PDI merasa percaya diri bahwa PDI lah nanti yang akan kembali memenangkan kontestasi pemilihan presiden tahun 2024, mengulang sejarah tahun 2014 dan 2019. Rakyat lebih menunggu arahan kemana jari telunjuk Jokowi menunjuk siapakah yang akan meneruskan presiden yang akan menggantikan Joko Widodo pada tahun 2024 nanti, dengan jelas yang akan meneruskan program pembangunannya. Di dalam beberapa kali kesempatan Jokowi bersama-sama dengan Prabowo atau bersama-sama dengan Ganjar Pranowo, sehingga membuat rakyat terkadang berpikir bahwa pilihan dari Jokowi adalah Prabowo, tapi di satu ketika rakyat memastikan bahwa pilihan Jokowi adalah Ganjar Pranowo karena memang satu partai, dan oleh Pak Adian Napitupulu dikatakan bahwa Ganjar adalah fotokopi dari Joko Widodo. Ganjar akan meneruskan program dari Joko Widodo. Ganjar memang didaulat dan didukung oleh PDI untuk menggantikan Jokowi, sehingga akan meneruskan pembangunan yang akan memajukan Indonesia dan mensejahterakan rakyatnya. Prabowo Subianto ternyata terakhir kesandung dari keputusan Kementerian Pertahanan membeli pesawat tempur bekas dari Qatar. Akibat keputusan itu, Prabowo dihujat oleh rakyat. Prabowo dianggap mengecewakan rakyat karena rakyat Indonesia berkaca dari apa yang dikatakan oleh Jokowi bahwa janganlah memberikan barang bekas kepada rakyat. Di situ diartikan bahwa Jokowi meninggalkan Prabowo karena Jokowi kecewa. Jokowi sebetulnya menganjurkan pembelian barang baru, terutama untuk Kementerian Pertahanan yang akan menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Pada saat elektabilitas Prabowo turun, maka kader Gerindra berinisiatif untuk kembali mengangkat nama Prabowo Subianto dengan mengangkat gambar Prabowo dan Joko Widodo. Baliho itu disebar di seluruh Jawa Tengah, di mana Jawa Tengah adalah merupakan pusat dari PDI Perjuangan. Jawa Tengah barometer PDI Perjuangan. Jawa Tengah adalah kandang banteng, dan itu sudah diungkapkan oleh Megawati Soekarno Putri pada waktu tahun 2019 pada saat Prabowo membuat poskonya di Jawa Tengah. Mega terang-terangan menyatakan ketar-ketir dengan posko yang dibuat oleh Prabowo itu. Kali ini baliho ini kembali dipasang di Jawa Tengah, di Semarang dan di Solo, yang merupakan titik sentral pandangan rakyat terhadap Jokowi dan terhadap PDI. Dasko, salah satu ketua DPP Gerindra, menyatakan bahwa pemasangan baliho itu bukan dari Partai Gerindra. Tetapi Ketua Partai Gerindra Kota Semarang menyatakan bahwa memang pemasangan itu berasal dari partainya. Sobat-sobatku semuanya, 2 pendapat yang berbeda, tetapi di dalam satu rumah yang sama, yaitu Partai Gerindra. Di Kota Semarang ada 211 baliho yang terpasang besar-besar dan terpampang menyatakan bahwa untuk Indonesia terus maju, bergambarkan Prabowo dan Joko Widodo. Seolah-olah ingin menggugah rakyat Indonesia untuk menyatakan bahwa untuk meneruskan program Jokowi agar Indonesia maju, maka pilihannya adalah Prabowo Subianto sebagai presiden. Baru sekarang PDI merasakan bahwa ini akan membahayakan elektabilitas Ganjar Pranowo dan membahayakan suara pemilih pada tahun 2024.
Sekjen PDI mengatakan bahwa ini adalah trik atau cara dari Gerindra untuk mengambil suara di kandang banteng. Dan PDI memang mencurigai bahwa pemasangan ini dilakukan oleh kader Gerindra walaupun itu sudah dibantah oleh Dasko. Sobat-sobatku semuanya, tidak berhenti di Semarang, ternyata di Solo pun dipasang banyak baliho bertebaran di kota Solo. Sang wali kota Gibran Raka Buming Raka akhirnya mengeluarkan pernyataan akan menertibkan dan akan mencopot baliho-baliho itu jika baliho itu tidak memiliki izin. Kader dari Partai Gerindra tidak bisa kita anggap remeh, tidak bisa kita samakan dengan apa yang ada di koalisi perubahan. Orang-orang di Partai Gerindra kelihatan sepertinya memang terarah dan melakukan sebuah tindakan itu dengan tepat sasaran, mengambil momen, mengambil kesempatan untuk segera merangkul dan mendapatkan suara untuk capres pilihannya, capres dukungannya. Tentunya baliho yang tersebar baik di Semarang maupun di Solo, saya pribadi meyakini baliho ini adalah baliho yang resmi, baliho yang berpajak sehingga tidak bisa serta-merta dihapuskan atau diturunkan oleh sang kepala daerah sebelum pajak reklame itu habis jangka waktunya. Dan ini merupakan sebuah kesulitan tersendiri dari PDI karena di situ terpampang jelas reklame yang ditulis bahwa untuk Indonesia terus maju, maka gambar Jokowi dan Prabowo disandingkan yang ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa Prabowo lah pilihan Joko Widodo. Dasko menyatakan mungkin itu adalah pendukung dari partai lain. Sebuah pernyataan yang menggelikan. Karena partai lain siapa yang mendukung Prabowo menjadi presiden? Partai itu tentunya tidak jauh dari PKB dan Gerindra yang jelas-jelas mengusung Prabowo Subianto. Dari pernyataan Dasko menunjukkan bahwa memang Gerindra sedang memanfaatkan nama besar Joko Widodo, memanfaatkan kedekatan Jokowi dengan Prabowo Subianto. Pemasangan gambar itu pasti adalah dari pendukung Prabowo Subianto. Dan PDI dan Gerindra adalah partai yang berseberangan di dalam menentukan capres. Walaupun memiliki sama-sama simbol atau mahkota yaitu Joko Widodo yang akan menjadi pedoman mereka menurunkan capresnya untuk merebut suara rakyat. Jika kita lihat, maka pendukung Prabowo sedang memanfaatkan Joko Widodo untuk mensukseskan capres pilihannya. Jika pendukung itu memanfaatkan sesuatu untuk kemenangan atau kepuasan dari partainya atau kelompoknya, maka itu menunjukkan yang didukung pun pasti akan melakukan hal yang serupa. Kata-kata ini kita dapatkan dari seorang capres kontroversial yaitu Anies Rashid Baswedan yang mengatakan bahwa pendukung adalah cerminan dari yang didukung. Jika pendukungnya berbohong, maka yang didukung pun pasti melakukan pembohongan-pembohongan. Jika pendukungnya suka memanfaatkan kelebihan orang lain untuk keuntungan anggotanya atau keuntungan kelompoknya, maka yang didukung pun pasti satu ketika juga akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengambil keuntungan dari pihak lain untuk kelompoknya. Seperti inilah kira-kira apa yang disampaikan oleh Anies dan bisa kita aminkan dan bisa kita terima dengan baik. Yang jadi masalah adalah apakah Prabowo Subianto juga akan melakukan hal serupa? Memanfaatkan rakyat Indonesia ini yang mendukung dia menjadi presiden untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya. Ini yang menimbulkan pertanyaan besar di hati seluruh rakyat Republik ini karena adanya ketakutan-ketakutan sebagian rakyat. Prabowo akan mengulang apa yang dilakukan pada masa-masa pemerintahan Orde Baru. Prabowo tidak bisa ditinggalkan dari apa yang namanya Orde Baru. Prabowo adalah menantu mantan Presiden Soeharto yang memimpin negara ini selama 32 tahun
dan pada akhir masa jabatannya adalah masa-masa yang paling tragis, harus turun dengan kekacauan dan harus turun dengan diprotes oleh rakyat seluruh republik ini. Pada masa-masa itu adalah masa-masa yang sangat mencekam, masa yang sangat menyedihkan, dan masa yang sangat menyakitkan. Karena ada sebagian rakyat yang harus mati dengan tragis terbakar di dalam supermarket atau mal-mal. Ada sebagian rakyat yang harus diperkosa anggota keluarganya oleh orang lain yang tidak dikenal, dan bahkan ada yang harus mati karena diperkosa. Ada juga yang diperkosa dengan brutal, alat kemaluannya dimasukin oleh pecahan botol. Dari survei-survei itu dikatakan bahwa Prabowo ada di balik hilangnya sebagian aktivis rakyat republik. Itulah masa-masa kelam Prabowo Subianto. Dari situ masyarakat ketakutan, apakah nanti akan mengulang sejarah masa lalu. Selama 5 tahun ini Prabowo menunjukkan seorang nasionalis sejati untuk membawa Indonesia tidak bisa diperintah oleh negara asing lagi. Berbeda dengan masa Orde Baru, Indonesia disetir oleh negara asing. Prabowo memuji, meninggikan, membanggakan Jokowi, bahkan menceritakan kepada rakyat dirinya mengakui keberadaan dan kehebatan Joko Widodo. Inilah ludah yang telah dikeluarkan, ditelan sendiri oleh Prabowo Subianto. 2019 dia mengecilkan, bahkan seolah-olah menghina Jokowi, tetapi setelah dia berada di dalam pemerintahan, dia meninggikan Joko Widodo. Rakyat mulai meragukan Prabowo Subianto seolah-olah tidak memiliki ketegasan dan tidak memiliki prinsip yang jelas. Yang didukung pada awalnya memusuhi, yang didukung pada awalnya meremehkan, ternyata pada akhirnya masuk di dalam lingkaran sang pemenang. Kemanakah arahnya jika Prabowo menjadi presiden? Kita tunggu fakta-fakta berikutnya, sehingga di dalam memilih presiden nanti kita tidak salah. Pilih presiden yang tidak ada hubungannya dengan organisasi radikal dan intoleransi. Pilih presiden yang jauh dari fakta-fakta yang melanggar hak asasi manusia. Pilih presiden yang akan meneruskan program Joko Widodo. Ada 3 capres yang kita semua sudah melihat siapakah yang akan kita dukung dan akan kita menangkan. Salam Opidatos.